Peteolatia angkatan 2022 dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku. Sekarang saya sedang berkecimpung di organisasi ekstra kampus, yakni GMKI dan juga organisasi gerejawi. Saya sebagai Ketua Pemuda Dusun Kasih, salah satu ketua ranting di Jemaat GPM Rumah 3. Di GMKI saya menjabat sebagai Sekretaris Fungsional Bidang Pengkajian dan Penalaran. Dan untuk organisasi intrakampus sebelumnya saya pernah menjabat sebagai Departemen Bidang Pendidikan Kader, namun saat ini saya tidak lagi menjabat pada posisi tersebut. Bagi saya, organisasi itu sangat diperlukan bagi setiap mahasiswa karena berorganisasi adalah salah satu proses meromantisasi kehidupan dan keadaan. Kenapa demikian? Karena kita mendapat banyak sekali pelajaran ketika kita berorganisasi. Dan bagi saya ada beberapa pengalaman penting yang sangat berkesan bagi saya ketika saya berkecimpung atau memutuskan untuk masuk ke dalam dunia berorganisasi. Yang pertama, di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia pada bulan Mei kemarin, saya sebagai salah satu anggota yang masuk dalam tim tema subtema dan berhasil menggolkan tema subtema yang dibawa dari cabang Ambon di Kongres ke-39 di Samarinda. Dan puji Tuhan, tema subtema yang kami bawa saat ini dipakai oleh seluruh GMKI se-Indonesia. Pada bidang saya, di bidang pengkajian dan penalaran, kami berhasil mencetuskan satu buku dengan judul Iman, Ilmu, dan Aksi ber-GMKI dalam konteks bergereja, perguruan tinggi, dan masyarakat. Saya juga salah satu penulis dalam buku tersebut. Dan bagi saya, ketika kita memutuskan untuk berorganisasi, berarti kita juga harus bisa untuk memanajemen waktu kita. Sehingga ada kesinambungan, ada simetris, terutama kita sebagai mahasiswa yang notabene berkecimpung di ranah akademisi. Nah, bagaimana sebenarnya cara kita membagi waktu? Bagi saya, pertama, apakah kita betul ingin belajar? Itu menjadi pertanyaan fundamental bagi kita, sehingga ketika kita mencoba untuk membagi waktu, semua itu bisa berjalan semaksimal mungkin, berjalan secara simetris. Saya memberi contoh sederhana saja. Katakanlah pada satu ketika kita diputuskan atau kita berada pada titik di mana waktu antara organisasi dan kebutuhan akademik itu tepat pada saat yang sama. Bagi saya sederhana, sebelum kita masuk dalam organisasi, pasti keinginan kita pertama adalah masuk untuk berkuliah. Dan ketika kita memutuskan untuk berkuliah, berarti kita harus menyampingkan kepentingan organisasi kita. Namun ada toleransi di situ pastinya. Kita sebagai anggota maupun kita sebagai pengurus pasti bisa dibicarakan dengan pengurus agar diberi kompensasi, sehingga kita bisa memenuhi seluruh kebutuhan kita, seluruh tanggung jawab kita, entah itu di ranah akademik maupun di ranah organisasi. Yang kedua, bagi saya, selain dengan niat, tekad, keinginan untuk belajar, tapi ketika kita memutuskan untuk berorganisasi, pastinya kita akan mendapat banyak jejaring. Dan jejaring itu akan membantu kita untuk berrelasi di kemudian hari yang bisa saja menopang kita dalam proses kita ke depannya untuk mencapai masa depan kita. Yang kemudian berbicara mengenai membagi waktu, ini menjadi pertanyaan yang sangat inti bagi saya karena kebanyakan orang menganggap bahwa mahasiswa akan terlambat kuliah ketika mereka berorganisasi. Padahal bagi saya tidak. Ketika kita bisa memanajemen waktu kita, itu yang paling pertama. Bisa memanajemen waktu kita, otomatis kita bisa membagi waktu itu dengan sangat baik. Bagi saya, pertanyaan atau pernyataan seperti tadi itu hanya omong kosong belaka. Karena orang-orang yang berorganisasi pastinya dia adalah orang-orang hebat. Mungkin pengalaman ini tidak sekaya pengalaman rekan-rekan yang lain dalam hal ini soal pengalaman mereka dalam berorganisasi. Tapi bagi saya sederhananya, ketika kita ingin belajar, kita bisa membagi waktu. Kita bisa memanajemen waktu kita dengan baik. Terimalah syukur
Halo semuanya, perkenalkan, nama beta Paul Jonas Ludwig Putruhu, dan sehari-hari beta biasa dipanggil Dewa, beta mahasiswa Prodi TKP Angkatan 2024. Dalam aktivitas dan rutinitas beta sekarang ini, beta terlibat dalam 2 organisasi di luar kampus, yakni PIK-R Kelurahan Rijali dan Despeter Productions. Yang pertama, singkatnya PIK-R adalah singkatan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja, sebuah wadah kegiatan yang dikelola oleh, dari, dan untuk remaja untuk dapat memberikan informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi, penyiapan kehidupan berkeluarga, dan keterampilan hidup atau life skills yang bernaung di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Beta terlibat dalam PIK-R area Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, dan status beta sebagai ketua. Organisasi yang kedua, singkatnya Despeter Productions, adalah I.O. yang beta pimpin yang bekerja di bidang industri kreatif. Dalam hal ini memproduksi event dan juga musik. Hal yang paling berkesan selama beta terlibat dalam 2 organisasi ini ialah beta bisa mengembangkan berbagai keterampilan dalam diri beta, terutama dalam bidang seni dan hal-hal yang terkait mengelola suatu hal. Dan yang paling menarik ialah beta dan teman-teman di beta telah menggelar event seni yang telah dilakukan pada bulan Mei 2024 dan khususnya di bulan Maret 2025 kemarin, di mana beta dan teman-teman telah membuat PIK-R Rijali dan DSPT ini berkolaborasi dan kemudian membuat event The Jamming Melodi Orang Muda dalam rangka memperingati Hari Musik Nasional. Banyak orang berpikir bahwa bila kita terlibat secara aktif dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus, apalagi di bidang seni yang tentunya membutuhkan waktu yang sangat banyak, maka kuliah kita akan terabaikan. Tetapi bagi beta, itu tidak. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan waktu kita antara tanggung jawab akademik dan kesibukan dalam berorganisasi? Kuncinya ada 2. Yang pertama, manajemen waktu. Kita perlu membuat jadwal dan to-do list agar semua rencana-rencana dapat dikerjakan dengan baik dan maksimal. Yang kedua, kita harus fokus dalam penetapan prioritas. Dalam hal ini, fokus untuk mengerjakan dulu semua tugas-tugas kuliah. Bukan hanya itu saja, beta juga turut aktif terlibat dalam pelayanan di gereja sebagai pengasuh dan juga pemain musik. Pada akhirnya, beta sadar bahwa setiap keberhasilan dan kesanggupan beta dalam mengatur waktu, membuat berbagai event, serta terlibat di mana saja, semua itu tidak terlepas dari doa dan dukungan orang tua, serta campur tangan dan penyertaan Tuhan yang selalu menolong beta dalam setiap langkah. Berbagai kiprah mahasiswa di dalam maupun di luar kampus, mulai dari organisasi kemahasiswaan, komunitas sosial, hingga pelayanan di tengah masyarakat, menunjukkan bahwa dunia perkuliahan bukan hanya ruang belajar akademis, tetapi juga wadah pembentukan karakter kepemimpinan dan kepedulian. Keterlibatan aktif mereka dalam beragam organisasi menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak hanya sekedar mengejar prestasi pribadi, tetapi juga berkontribusi nyata bagi lingkungan sekitar, membangun jejaring sosial, serta mengasah nilai-nilai tanggung jawab dan empati yang penting bagi masa depan.